There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini tuh aku mau share lagi kegiatan aku masih seputar kegiatan ibu rumah tangga ya teman-teman. Pokoknya setiap harinya tuh ya kegiatannya itu-itu aja. Semoga kalian bisa terhibur dan semoga bisa kalian menikmati video-video sederhana yang aku share ya teman-teman. Nah, gimana nih teman-teman puasanya? Masih semangat kan puasanya? Pasti dong, soalnya kan ini masih pemula ya, masih baru-baru, jadi masih anget-angetnya. Nah, kadang-kadang tuh kalau masih baru-baru puasa nih kita tuh estetik banget ya teman-teman, kayak bikin takjil, bikin makanan, semua tuh kayaknya mau dibikin gitu ya. Pokoknya buka puasa tuh pengen menyantap yang kita inginkan dan kita hayalkan di siang harinya gitu ya teman-teman. Jadi hari ini tuh adalah videonya aku buat pas di hari pertama puasa ya teman-teman. Mungkin ini bakalan tayang di puasa ketiga ya kali ya, soalnya kan memang stok aku udah mulai menipis. Jadi ini tuh kayaknya bakalan tayang di puasa ketiga gitu. Jadi aku kemarin tuh sebenarnya udah rempong dan capek banget sih untuk bikin video, cuman mengingat stok aku mulai menipis, jadi aku di sini harus hilangin tuh kata mager-mager gitu ya. Jadi aku bikin video lagi. Nah, ini tuh aku hari ini tuh pas puasa pertama, jadi pengen punya niat gitu ya teman-teman. Jadi pengen sedekah gitu, walaupun ya sedekahnya cuman takjil ataupun kayak ini aja gitu ya. Yang penting aku tuh pengen berbagi gitu. Ya, berbagi sama sekeliling aku aja gitu ya teman-teman. Nah, kali ini tuh aku mau bikin menu untuk buka puasa. Sebenarnya sih bisa dibilang takjil ya, takjil untuk buka puasa. Jadi kali ini tuh aku mau bikin cenil untir ya teman-teman. Jadi kalian penasaran gak sih? Tapi mungkin kalian udah tahu karena kalian udah lihat thumbnailnya ya. Jadi kali ini tuh aku pengen bikin cenil untir. Aku bikin 1 kilo ya teman-teman. Jadi untuk perbandingan tepungnya tuh setengah kilo tepung roti dan setengah kilo tepung tapioka. Jadi tepung roti itu tepung terigu ya teman-teman. Jadi setengah kilo tepung terigu dan setengah kilo tepung tapioka itu dicampur jadi satu, terus kita aduk gitu ya. Dan ngaduknya tuh kita harus pakai air panas ya teman-teman. Kalau kita aduk pakai air dingin itu dia nggak bakalan kenyal gitu loh teman-teman, dia tuh kayak keras gitu ya. Tapi kalau pakai air panas dia tuh bakalan kenyal gitu ya. Itu sih diajarin sama mama aku ya teman-teman. Jadi ini tuh aku ngikutin ajaran mamaku dan alhamdulillah selama ini aku bikin cenil tuh nggak pernah gagal ya. Soalnya ini memang takarannya tuh udah pas 1:1 gitu. Pokoknya kalian yang mau bikin cenil untir atau cenil biasa itu biasanya pakai bandingan 1:1 gitu ya teman-teman. Nah, di sini tuh aku uleninya pakai tangan karena tadi tuh panas ya, jadi pakai sendok. Tapi ternyata tuh susah gitu ya kalau untuk ngaduk ulenan itu pakai sendok. Jadi di sini aku pakai tangan. Nah, aku tadi udah cuci tangan dulu ya teman-teman, sebelum aku ngadon ini tuh udah dicuci bersih dulu untuk tangannya. Nah, ini tuh aku ngaduknya tuh pakai tenaga dalam ya teman-teman. Jadi nggak aku videoin semua karena itu lama banget ngaduknya. Dan setelah teksturnya seperti ini tuh dia tuh udah pas banget ya. Jadi tinggal kita bentuk-bentuk aja. Nah, ini tuh aku mau bagi jadi 4 bagian ya. Jadi 4 warna nanti dia biar lebih segar dan
lebih cantik aja gitu ya teman-teman. Nah ini aku bagi 4 bagian. Yang satu aku kasih warna orange. Ini tuh warna orange ya. Ini tuh tadi ada kesalahan gitu teman-teman. Aku nggak olesin tangan aku pakai minyak, jadi tuh dia jadi lengket semua gitu ya untuk adonannya ke tangan aku. Jadi ini tuh kayak susah banget untuk nyampurin warnanya. Dan hasilnya tuh seperti ini karena aku tuh tadi lupa kasih tangan aku minyak ya teman-teman. Jadi aku tuh nggak nge-record pas bagian-bagian yang ini. Nah ini tuh pas aku udah kasih minyak tangan aku, dan ini tuh gampang banget untuk nyampurin adonannya jadi warnanya tuh merata gitu ya. Ya namanya aku kadang suka lupa gitu teman-teman, kalau bebikinan tuh kadang nggak inget gitu saking udah lamanya nggak bebikinan ya. Nah ini aku udah campurin warna merah, terus warna hijau, terus ini juga ada warna orange yang tadinya lengket ya. Tapi kalau untuk yang warna merah sama warna hijau tuh tadi gampang banget untuk nyampurin warnanya. Nah untuk satu adonan lagi aku biarin warna putih ya teman-teman, biar ada warna putihnya gitu. Jadi di sini aku nggak kasih pewarna apa-apa. Leaving that I will see you soon. If I can lay down beside you, Oke, di sini tuh aku mau ambil ini dulu kuali ya teman-teman, karena aku tuh mau rebus si apanya, si cenilnya, maksudnya aku mau ya rebus ya maksudnya. Ngomongnya berseliwetan ya teman-teman, maklum ya, aku tuh lagi dubbing itu sambil apa namanya masak bakso ya teman-teman, sambil masak bakso jualannya Pak suami. Jadi di sambil-sambil gitu pokoknya apapun kegiatan aku tuh kayak aku sambil-sambil, kadang nyempetin untuk bikin video, kadang nyempetin untuk edit gitu ya. Pokoknya ya kayak gitulah teman-teman. Nah di sini tuh aku mau untir-untir ya. Ini dia namanya cenil untir. Ini tuh kayak cacing gitu atau kayak gabus gitu ya. Kayak kue gabus. Kalian tahu nggak sih kue gabus kayak gitu bentuknya? Ini tuh aku lihat dan aku pelajarin dari Google gitu ya. Dari Facebook juga banyak banget di share. Dan aku tuh lebih suka cenil itu yang bentuk seperti ini daripada yang bulat-bulat ya teman-teman. Cuman kadang-kadang ada yang mikir ini tuh kayak cacing gitu ya karena diuntir-untir gitu, tapi aku lebih suka bikin cenil tuh bentuknya kayak gini gitu. Nah ini tuh aku bunter-bunteri atau aku untir-untirin ya teman-teman. Ini tuh lama banget ngerjainnya, dari jam 1 sampai jam 4 kayaknya aku baru kelar bikin cenil ini ya. Cuman memang aku udah niatin di puasa pertama tuh aku pengen bikin makanan gitu. Jadi ya udah di sini tuh aku sempet-sempetin walaupun aku tuh rempong gitu. Sebenarnya puasa pertama itu pas suami tuh nggak jualan teman-teman, karena memang udah sepakat kalau nanti puasa pertama tuh libur dulu jualannya gitu, mau puasa mau fokus puasa kata Pak suami. Jadi pas puasa pertama tuh memang libur, jadi aku punya kesempatan untuk bikin-bikinan gitu ya. Nggak tahu deh nanti puasa berikutnya bulan puasa maksudnya hari-hari berikutnya tuh bisa nggak sih aku bakalan bikin cenil atau bikin cemilan, aku juga nggak tahu. Berhubung karena waktu aku tuh padat banget ya teman-teman, jadi bikin konten aja tuh sempet alhamdulillah gitu ya, nggak mikirin lagi mau kayak bikin cemilan setiap hari. Paling nanti untuk berbuka puasa aku paling bikin es. Terus kadang-kadang tuh cuman beli aja gitu ya, beli aja yang udah jadi gitu. Jadi kita tuh nggak perlu repot gitu. Cuman kalau sebenarnya pribadi aku tuh seperti yang udah lama ngikutin aku pasti tahu, aku tuh tipe kalau orang yang lebih baik bikin daripada beli. Soalnya kan kalau bikin kita tuh tahu kualitasnya, cara bahannya, cara buatnya dan bahan-bahannya gitu kan. Karena jujur teman-teman, aku sendiri tuh pernah kerja dimanapun, kayak di rumah makan, di toko roti, terus kayak di toko kayak jual-jual makanan, kayak cemilan-cemilan gitu. Aku udah pernah dan aku tuh tahu gimana caranya orang itu olahnya gitu kan. Pokoknya itu hanya rahasia aku sendiri, aku tahu banget. Makanya aku tuh setiap beli apa-apa tuh, beli makanan apa-apa tuh aku tuh mikir gitu, lebih baik aku beli bahannya terus aku bikin sendiri.
Alhamdulillah aku tuh jualan bakso dengan memenuhi syariat ya teman-teman. Jadi aku tuh masih memakai tauladan. Karena gimana ya, aku aja kalau makan apa-apa tuh suka mikir gitu. Ini gimana sih cara olahnya? Gimana sih cara mereka pakai bahan apa aja? Tapi aku jujur kalau untuk jualan aku biasanya mayoritaskan untuk produk ya, kayak dari kualitas bahan-bahan yang aku pakai, terus kehigienisan yang aku pakai itu tuh memang aku nomor satu kan, karena kita kan mau jual dan mau dimakan sama orang gitu, jadi kita tuh nggak boleh asal-asalan gitu ya teman-teman. Makanya aku tuh banyak yang bilang kenapa nggak direcord waktu pebikinan jualan bakso. Itu tuh sebenarnya bukan aku nggak mau teman-teman. Aku pernah udah mau aku record tapi ternyata tuh ngadul-ngidul gitu videonya, cara editnya juga bingung gitu. Soalnya kan aku tuh kayak nampakin bahan adonan aja tanpa nampakin diri aku. Soalnya kalau masak bakso tuh gerah banget teman-teman. Kalau harus pakai jilbab, baju panjang itu tuh bikin kita tuh malah mager dan kayak repot gitu ya. Makanya aku tuh jarang banget bikin video waktu masak bakso gitu. Udah gitu pun nggak ada waktu senggang yang bisa buat aku tuh leluasa bikin video. Jadi kayak keteteran terus gitu, waktunya tuh mepet terus. Jadi megang HP aja tuh nggak sempet, apalagi harus videoin gitu ya. Makanya tuh aku masih belum dapat momen untuk videoin kegiatan aku buat jualan bakso gitu ya, sampai kegiatannya Pak suami. Tapi aku masih berusaha untuk bikin video setiap harinya ya teman-teman ya, walaupun gimana ya, curi-curi gitu ya bikin videonya. Karena kan kalau di saat jam pagi gitu, dari jam 7 sampai jam 10 gitu aku masih sempet lah bikin video ya, bikin satu video bersih-bersih gitu. Dan terus saat Pak suami berangkat, kan Pak suami berangkat jam 3 sore gitu ya, jadi dari jam 3 sampai jam 6 gitu aku masih bisa gitu untuk bikin video. Karena memang di saat itu tuh kan Pak suami udah berangkat, jadi kayak udah agak tenang aja gitu, misalnya mau bersih-bersih gitu. Makanya aku tuh sekarang kayak jarang banget bikin video tuh yang berurutan gitu ya teman-teman. Pokoknya ya segitulah. Yang penting aku masih bisa bikin video, masih sempetin gitu ya untuk berkabar dengan kalian gitu, masih konsisten untuk upload video setiap hari. Intinya gitu sebenarnya, pinter-pinternya kita teman-teman. Kalau memang kita udah niat mau upload setiap hari, apapun rintangannya, apapun cobaannya, itu bakalan pasti bisa. Tapi kalau kita memang dari awalnya udah niat, aku pengen upload video tuh seminggu 3 kali aja deh gitu, pasti itu kan akan terwujudnya itu ya seminggu 3 kali gitu. Cuman aku dalam diri aku udah bertekad, aku tuh pengen upload video setiap hari gitu. Aku pengen bisa konsisten setiap hari. Alhamdulillah Allah permudah itu teman-teman. Ya walaupun aku nggak tahu rezeki aku tuh di YouTube ini ada atau enggak gitu. Yang penting aku tuh konsisten aja dulu gitu. Yang penting aku tuh usaha gitu ya teman-teman, nggak mengharapkan kayak diem aja tanpa usaha gitu, nggak akan bisa maju ya teman-teman. Ya intinya aku upload aja, terus kayak berusaha melakukan yang terbaik versinya aku gitu. Kalau orang datang dengan sendirinya, apalagi penonton itu adalah penonton alami, alhamdulillah gitu ya teman-teman. Makanya aku tuh sekarang nggak terlalu fokus ibarat kata ke YouTube gitu. Aku tuh jarang lihat gitu, maksudnya aku tuh nggak pernah ngecek stop YouTube Studio, aku tuh nggak pernah ngecek dolar, nggak pernah ngecek viewers lagi gitu. Ya udah berjalan aja gitu seiring keinginan aku gitu. Yang penting aku tetap ngonten, yang penting aku punya stok video terus aku upload, aku punya stok video aku upload, udah gitu aja. Karena kalau aku lihatin dolar, lihatin viewers, aku bakalan capek sendiri dan aku tuh akan nyerah gitu ya teman-teman. Makanya aku sekarang tuh ya udah ngikutin alurnya aja, jalannya aja. Dan kalian juga gitu, jangan pernah berekspektasi tinggi banget kalau udah mau masuk ke konten atau perkontenan ya teman-teman. Kita tuh hanya bisa kayak ya udah jalanin aja dulu gitu. Jangan terlalu memikirkan keuntungan, jangan terlalu memikirkan pendapatan gitu ya. Begitu juga dengan buka usaha teman-teman. Kalau seandainya kita udah niat pengen punya usaha,
di awal usaha itu jangan pernah sedikit pun kalian berharapkan keuntungan. Terus jangan pernah berharapkan wah ekspektasi kalian tuh tinggi, nanti sekian. Jangan, itu bakalan buat kalian kecewa dan itu bakalan buat kalian tuh akan menyerah gitu ya. Jadi kalau seandainya orang yang bertahan itu di awalnya itu dia nggak pernah mendapatkan keuntungan apapun ya teman-teman, ya udah dia jalanin aja setulusnya, ikutin aja alurnya. Nanti kalau memang Allah udah bilang udah kamu udah siap sampai sini perjuangannya dan kamu harus memetik hasil dari perjuangan kamu yang lama, bakalan kamu petik kok. Yang penting kamu sabar ya teman-teman. Oke deh, ini tuh tadi kata-kata motivasi aja, semoga kalian bisa terhibur ya. Dan ini tuh gak terasa untuk video aku juga udah sampai akhir nih, dan cenil aku udah masak. Ini tuh nanti tinggal aku bagiin aja ke tetangga-tetangga deket rumah ya. Oke deh teman-teman, terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang udah selalu support aku, yang udah selalu komen-komen di video aku, yang udah share video aku di tab komunitasnya. Aku ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian dan semoga apa yang kalian cita-citakan di tahun ini tuh bisa terwujud. Nah ini tuh waktu momen buka puasa pertama ya teman-teman. Aku videoin sedikit aja biar ada kenang-kenangan aja gitu ya. Oke deh teman-teman, terima kasih banyak. Sekali lagi aku ucapkan semoga video aku bermanfaat ya. Ambil baiknya, buang buruknya. Jika memang ada yang buruk ya teman-teman, jika ada yang baik ambil dan terapkan gitu ya kata-kata aku. Mana tahu ada yang nggak mengenakan. Aku mohon maaf ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, dadah.